Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jumpa lagi di program Dokter Literasi pada hari ini dengan tema kesehatan fisik, terutama dengan kesehatan kulit dan kelamin. Di mana kita ketahui akhir-akhir ini viral isu mengenai LGBT, dan alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Karlina Novianti Kasim, spesialis kulit dan kelamin. Insya Allah akan membahas dengan santai, dengan ringan terkait tema tersebut ya dok. Ya. Apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Banyak tentang pertanyaan ini dok yang masuk di media sosial ataupun di media cetak terkait asal muasal atau sejarahnya tentang LGBT dok. Bisa mungkin dari segi itu dokter jelaskan dulu tentang sejarah LGBT ini, kapan ditemukan, oh ini LGBT dari segi kulit dan kelamin dok. Iya baik, bismillah. Pertama terima kasih atas kesempatannya ya. Ini alhamdulillah. Jadi terkait masalah LGBT ya, harus kita ketahui dulu ya, penyakit disebabkan karena LGBT itu apa? Jadi terkait LGBT itu adalah penyakit menular seksual ya, penyakit kelamin. Di mana penyakit menular seksual ini adalah infeksi yang penularannya melalui hubungan seksual, yang terutama karena hubungan seksual ya. Namun cara berhubungan seksualnya itu tidak hanya dengan cara genitogenital ya, melalui genital, tetapi ada juga cara berhubungan seksualnya melalui orogenital ya, melalui oral, kemudian hubungan seksual dengan cara anogenital atau melalui anus ya, sehingga kelainan yang timbul yang didapatkan itu tidak hanya kelainan pada genital, tetapi juga bisa ekstragenital seperti itu. Jadi itu dulu yang kita harus ketahui. Nah kemudian seiring perkembangan di bidang sosial ya, demografi, kemudian populasi, migrasi penduduk, populasi yang berisiko tinggi tertular IMS juga ini meningkat ya, meningkat terutama di negara-negara berkembang atau di negara maju ya. Nah seperti yang kita ketahui juga, di dalam Islam kan sudah jelas ya, sudah ada pada sejak zaman dahulu kala pada zaman Nabi pada zaman Nabi, yaitu pada kaum Lot ya, sudah dikenal dengan istilah homoseksual ya, dan sudah jelas di Al-Quran diterangkan tentang perilaku homoseksual ini ya. Dan harus kita tekankan dan ketahui bahwa LGBT atau biasanya juga disebut homoseksual ini itu adalah perilaku seks yang menyimpang. Itu yang harus kita tekankan ya. Jadi homoseksual sendiri itu istilah homoseksual sendiri itu berkembang di negara maju seperti di Eropa itu pada tahun 90-an. Mereka menyebut homoseksual yaitu pria yang berhubungan seks dengan pria disebut gay, dan wanita yang berhubungan seks dengan wanita disebut lesbian. Ya seperti itu. Jadi untuk asal muasal atau sejarahnya itu ya sudah ada sejak zaman dahulu ya, zaman dahulu kala, dan inilah sejarah ya, sejarah yang perlu kita ketahui dari penyakit menular seksual akibat LGBT. Seperti itu dok. Iya. Jadi memang dok, dari sejarah sudah ada sejak zaman dahulu kasus ini, kemudian berkembang di negara-negara maju, negara berkembang sekarang. Kasus ini terbukti dengan banyaknya kasus ya dok terkait infeksi menular seksual yang tadinya mungkin harusnya fitrahnya normal laki-laki dengan perempuan dan bergeser pola itu dok. Ya, baik dok. Ini mengkhawatirkan dok, angka-angkanya memang kalau kita lihat statistik dok, apa memang jumlah pasien yang datang ke dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin ini ada peningkatan dok terkait kasus tersebut?
Iya, jadi untuk angka kejadian penyakit menular seksual itu lumayan signifikan ya, meningkat. Nah, ya kita berdasarkan data studi dari CDC ya, CDC Center for Disease Control. Control itu menunjukkan data bahwa penyakit infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual ini itu meningkat dari komunitas homoseksual atau gay. Jadi pasien-pasien yang datang itu meningkat. Kemudian kalau secara spesifik lagi, misalnya penyakit menular seksual seperti sifilis itu hampir 3 kali lipat meningkat dari di tahun misalnya di tahun 1999 itu sekitar 4%, kemudian 3 kali lipat meningkat di tahun 2005 menjadi 11%. Nah, kemudian jadi terus meningkat. Terus meningkat. Angka kejadian terbesar itu di 2013 untuk sifilis. Jadi memang kemudian juga untuk penyakit menular seksual lain seperti gonore, nah itu juga meningkat, kasusnya meningkat kenaikannya sejajar dengan sifilis dan ditemukan pada komunitas homoseksual atau gay itu. Kemudian yang paling ini lagi yang paling kita kenal adalah kasus HIV/AIDS ya. Kasus HIV/AIDS itu juga yang sangat erat berhubungan dengan LGBT ya, homoseksual. Kemudian di Amerika Serikat sendiri itu virus human papilloma virus itu pun sudah jadi infeksi menular seksual yang umum terjadi karena meningkatnya sampai 85% di Amerika Serikat seperti itu. Jadi memang di negara-negara berkembang atau negara maju itu dari tahun ke tahun misalnya itu sangat meningkat atau secara signifikan meningkatnya dok, seperti itu. Jadi memang ini meningkat dok menurut statistik data dok, dan masyarakat perlu tahu itu bahwa ini bukan sekedar opini dan ada buktinya bahwa kayak tadi sifilis dok ya. Ada studi atau data yang menunjukkan itu. Gonore, kemudian HPV dok ya, dan memang diakibatkan oleh perilaku menyimpang ini, akibatnya meningkat penyakit ini. Iya. Baik dok. Ini kemudian dari LGBT ini kan ada 4 kata di situ dok, ada lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini yang mendominasi menurut dokter dari kulit dan kelamin. Ini kasus apa yang terbanyak dok dari komunitas ini? Dari LGBT ya. Jadi memang beberapa studi seperti tadi yang saya katakan dari CDC itu ya, dari Control for Disease Control itu menunjukkan data bahwa pasien infeksi menular seksual yang banyak datang ke klinik EMS itu adalah pasien dari komunitas homoseksual atau gay. Nah, jadi pria yang berhubungan seks dengan pria itu lebih banyak kita temukan di klinik ya, di klinik misalnya saja sifilis, gonore, semua data yang kita temukan itu rata-rata yang dari perilaku seks homoseksual dong, seperti itu yang kita inilah. Jadi lebih dominan dan lebih meningkat dibandingkan perilaku seksual yang perilaku seksual lesbian ya, itu relatif rendah dibandingkan yang homoseksual. Jadi ini yang perlu juga masyarakat tahu dok, bahwa tidak aman juga membiarkan anak lelakinya pergi tanpa kontrol karena kasus gay ini meningkat. Di Indonesia juga mungkin ada, terutama juga mengalami peningkatan kasus tersebut. Jadi di antara LGBT ini huruf G atau G ini yang mendominasi dok, kasus penyakit menular seksual. Baik dok, ini tadi diungkapkan ada penyakit sifilis atau mungkin masyarakat biasa kenal dengan raja singa ya dok, sifilis. Ini mungkin perlu juga masyarakat tahu
apa sih gejala utamanya yang muncul, atau mungkin orang tua di luar sana tahu, oh kalau ini muncul gejala ini, saya curiga keluarga saya atau anak saya bisa menderita itu, dok. Iya, betul. Nah, jadi ya penting memang masyarakat tahu ya, apalagi masyarakat awam tentang apa sih ciri-ciri yang gejala-gejala umum ya. Kalau masyarakat awam yang harus aware kita ketahui tentang penyakit menular seksual ini ya. Jadi misalnya ciri-ciri atau gejala-gejala umum yang bisa mengarah penyakit menular seksual itu misalnya dia ada gejala nyeri saat buang air kecil. Nah, seperti itu, nyeri saat buang air kecil, kemudian nyeri saat berhubungan seksual, kemudian ada cairan atau biasanya disebut kencing nanah ya, cairan yang keluar dari alat kelamin terutama pada pria ya, pada pria, kemudian bisa juga nyeri perut, nyeri panggul ya, seperti itu. Nah, kalau spesifik lagi seperti kita sebut sifilis atau raja singa itu biasanya dia muncul luka di alat kelamin. Alat kelamin biasanya awalnya dia hanya merah kehitaman, kemudian dia berangsur-angsur berkembang menjadi bintil, kemudian menjadi luka yang berbentuk oval ya, bulat, kemudian lalu dia luka tetapi tidak nyeri. Nah, itu untuk ciri atau gejala umum dari sifilis ya, nyeri. Nah, jikalau ini sifilis tidak diobati, nah, dia akan bahaya, akan lebih berisiko. Maksudnya berisiko dia berkembang bisa menyebabkan gejala lain ya, seperti mungkin seperti biasanya gejala flu, atau bisa terjadi kerontokan rambut, kemudian kelainan di kulit, nah seperti itu. Kemudian spesifik lagi penyakit lain yaitu seperti gonore. Nah, orang awam tuh mengenal dengan istilah kencing nanah. Nah, itu juga salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan karena hubungan seksual. Nah, ini biasanya dia tuh nyeri, gejalanya nyeri saat buang air kecil ya, saat berkemih dia nyeri, kemudian biasanya keluar cairan selain air kencing ya, selain itu pada laki-laki ataupun wanita ya. Nah, seperti ini. Kemudian gejala lain mungkin ya itu tadi seperti gejala umum yang saya sudah jelaskan tadi di awal, seperti itu ciri-cirinya. Jadi kalau menemukan gejala seperti itu mungkin aware, mungkin segera diperiksakan ya, diperiksakan nanti ya kita ke ahlinya gitu. Jadi ini penting masyarakat tahu, dok ya, tentang gejala-gejala itu. Penting. Kalau memang ada tadi kencing bernanah, dok ya, nyeri saat berkemih, atau ada luka pada alat kelamin ya, apalagi kalau memang ada riwayat berhubungan di luar pasangan halal mungkin. Nah, ini yang perlu waspada masyarakat dan segera memeriksakan dirinya sebelum menjadi tambah parah keadaannya ya. Ini mirip-mirip, dok ya, gejala pada laki-laki dan perempuan, atau ada tanda spesifik misalnya pada perempuan yang khas apa kira-kira, dok? Atau mirip saja gejalanya? Sebenarnya pada umumnya mirip ya, cuma pada wanita itu biasanya kita tandai, kalau pada wanita bisa ditandai dengan adanya keputihan ya. Keputihan ya pada wanita biasanya pada wanita agak juga nyeri saat berkemih juga ya, nyeri panggul ya, kemudian paling khas sih ya, biasanya pada perempuan ya keputihan seperti itu. Jadi ini penting juga untuk kaum wanita ya, diperhatikan ibu-ibu di rumah ataupun ada gadis-gadis yang memang ada riwayat berhubungan seksual yang menyimpang, apalagi apabila ada tanda-tanda keputihan seperti dijelaskan tadi dokter, segera memeriksakan dirinya, dok ya, untuk mencegah terjadinya keadaan tambah parah ke depannya ya. Baik, dok, ini nanti rata-rata kan yang tadi dokter jelaskan bahwa penyakit-penyakit menular seksual ini bisa ujung-ujungnya nanti mengakibatkan HIV atau AIDS. Nah, ini seberapa
jauh pengaruh IMS ini dok untuk menjadi ke HIV atau AIDS dok? Iya benar. Nah, jadi pengaruh penyakit menular seksual ya itu sangat berpengaruh karena seperti ini untuk pelaku LGBT yaitu homoseks atau lesbian itu sangat berisiko tinggi terjangkit virus HIV/AIDS ya, virus HIV dan penyakit menular yang susah diobati. Nah, itu bahayanya. Jadi akan mengarah sana jika memang terlambat diobati atau tidak segera ditangani. Kemudian memang sekitar 78% itu 78% dari pelaku homoseks atau lesbian ini itu akan terjangkit berdasarkan data ya, terjangkit virus HIV. Dan kita seperti yang kita ketahui bahwa jika sudah terkena virus HIV itu kan kita tahu bahwa kita belum ketahui ya, belum tahu obatnya ya untuk HIV, maka ya yang harus diaware ya penyakit itu ya kan, dan kecenderungan rata-rata orang yang berperilaku homoseks atau gay atau lesbian ini itu rata-rata umurnya relatif pendek. Seperti itu. Karena virusnya itu dok, atau bakterinya itu yang menginfeksi. Jadi virus HIV/AIDS. Dan hampir semua mungkin ya dok yang perilaku seks menyimpang ini ujung-ujungnya nanti akan menjadi HIV atau AIDS rata-rata. Ya, sekitar 78%. Ini cukup tinggi. Iya, cukup tinggi. Jadi ini saya rasa pesan dari dokter harus menyadarkan masyarakat kita yang belum terinfeksi lebih protektif lagi, yang sudah ada niat lebih merem lagi dan memperbaiki perilakunya karena resiko kematian mengintai kita dengan HIV/AIDS ini dok. Ya, baik dok. Nah ini dok yang efek bahayanya juga lagi bagi keluarga-keluarga ini, karena ada biasa masyarakat mengatakan saya tidak pernah berhubungan seksual sembarangan, tapi kenapa justru saya terjangkit penyakit menular seksual ini atau mungkin HIV/AIDS. Nah ini yang mungkin masyarakat perlu tahu bahwa penyakit menular seksual ini juga bisa menular ke keluarga yang tidak nakal dalam tanda kutip dok mungkin. Jadi kita ke ini dulu ya. Sebenarnya dari LGBT ya, LGBT kan lesbian, gay, bisex dan transgender ya. Dari perilaku seks yang menyimpang ini kan juga ada di situ ada bisex ya, bisex. Nah untuk keluarga ini dulu, jadi untuk menularkan ke keluarga ya, untuk jadi kan sebenarnya nih juga wanita juga seperti itu ya, lesbian tetapi juga dia masih tetap berhubungan heteroseksual ya dengan laki-laki. Nah itu bisex. Nah dengan ini bisa berisiko tinggi juga menularkan ke pasangan ya, terutama yang perilaku bisex itu tadi, kemudian ke istri, kemudian berisiko tinggi juga ya, biasanya kan ada beberapa kasus lah ya, datang ke poliklinik, ya istrinya bergejala tetapi suaminya tidak ada apa-apa, tetapi istrinya mengaku bahwa dia tidak pernah berhubungan seks selain suaminya, seperti itu, tapi dia bergejala gitu. Nah beberapa kasus ini karena dari data ya bahwa ternyata suami atau memiliki perilaku seks yang menyimpang, maka itu bisa berisiko tinggi menularkan ke istri juga, menularkan ke anak ya, terutama ke seperti itu. Jadi memang bisa dok ya, keluarga kasihan yang di rumah baik-baik saja tapi pasangannya yang datang jajan di luar masuk ke keluarganya, ini yang kan, berbahaya sekali. Yang kita ketahui juga kan homoseks atau gay ini masih sangat tabu ya, maksudnya untuk di negara untuk yang
bukan di negara-negara berkembang. Yang mempengaruhi itu juga kan adalah karena berkembangnya teknologi ya, berkembang teknologi digital, mudahnya orang mengakses internet ya, pornografi, kemudian narkoba, kemudian adanya organisasi-organisasi yang terbentuk atau komunitas ya untuk bergeraknya komunitas LGBT ya. Kemudian pengaruh lingkungan mungkin ya, pengaruh lingkungan juga sangat mempengaruhi mungkin teman ada mungkin dari keluarga atau teman bermain dan ya seperti itu juga ya seperti itu. Iya. Baik Dok, mungkin ini pesan-pesan ini insya Allah sangat bermanfaat untuk masyarakat di rumah, dari sejarah sampai terancamnya keluarga-keluarga yang tidak bersalah di rumah karena perilaku menyimpang dari pasangannya di luar sana. Ini sangat berharga insya Allah. Sebelum kita tutup Dok, mungkin ada pesan kunci yang dokter ingin sampaikan pada masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa ternyata pelaku LGBT ini itu jumlahnya semakin meningkat, terutama di negara berkembang. Jadi kita harus aware, jadi kita harus paham dan harus kita ketahui bahwa LGBT ini adalah perilaku seks yang menyimpang. Jadi dia tidak normal. Jadi pelaku-pelaku ini yang bukan normal semestinya ya Dok ya. Maka itu harus kita tahu dulu. Nah, siapa sih orang yang mau dikatakan yang berperilaku yang menyimpang ya? Jadi harus kita kemudian jadi kita sebagai mungkin untuk pencegahan terjadinya bertambah banyaknya LGBT ini, mungkin pertama kita harus memperbaiki pola asuh ya pola asuh orang tua dengan baik. Mungkin bisa di dalam Islam kan sendiri sudah diajarkan ya, diajarkan tentang bagaimana pendidikan seksual dan gender itu seperti apa, kemudian cara menghormati diri sendiri, orang lain, bahkan bagaimana cara kita menilai berharganya sebuah tubuh dan bagaimana cara menjaganya. Mungkin para orang tua bisa menerapkan ya cara-cara Nabi Muhammad SAW dengan menunjukkan diajarkan pendidikan sejak dini ya. Kan ada beberapa cara Nabi misalnya di umur 10 tahun sudah anak-anak sudah pisah tidur dengan orang tua, kemudian ditanamkan rasa malu sejak dini, kemudian diedukasi anak-anak untuk memahami maskulinitas dan feminitas ya, sesuai fitrahnya lah. Baik, terima kasih banyak Dok atas waktunya pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita ada kesempatan jumpa lagi di program Dokter Literasi, terutama terkait masalah kesehatan kulit dan kelamin. Insya Allah ini bisa mengedukasi masyarakat untuk mencegah, untuk tidak terjadinya angka-angka kejadian seperti penyakit-penyakit yang kita bahas tadi. Baik, demikian pemirsa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.